padahal nggak kuliah di salah satu kampus ternama di luar negeri, terus tiba-tiba pindah lagi, ternyata enggak juga, ternyata pindah lagi, ternyata enggak juga. Bisa jelasin nggak sih Ustadz kronologis akhirnya muncul itu sebenarnya ritme pendidikannya Wirda tuh seperti apa gitu dari awal, masuk kemana dulu awalnya, terus akhirnya viral berita seperti Ya, ini. bismillahirrahmanirrahim. Saya memperkenalkan kepada teman-teman yang udah berkategori punya, coba itu bilang. Jadi dari awal ini Wirda memang programnya itu having experiences. Itu dia program Wirda. Wirda ini harus banyak pengalamannya, seperti atau bahkan harus melebihi ayahnya. Jadi saya ini adalah produk dari berbagai pesantren. Jadi saya masuk pesantren pindah, masuk pesantren pindah, masuk pesantren pindah, masuk pesantren pindah. Jadi nggak ada yang sampai selesai. Gunanya buat apa? Buat nyari pengalaman. Dulu namanya santri khidmat. Jadi kemana-mana khidmat. Di sini betulin WC, bersihin WC, kemudian ngepel, nyapu di dapur, di keamanan, kemudian di kebersihan, di toko-tokonya pesantren. Jadi kalau ke pesantren itu belajarnya di situ. Bukan belajar formal layaknya kemudian seorang santri atau seorang murid. Nah yang begini ini hanya bisa dilakukan oleh satu orang nekat, ya, yang percaya bahwa bukan ijazah, tapi emang ilmu sama pengetahuan, skill sama pengalaman. Yang kedua, emang ini harus punya satu sumber daya yang bagus. Misalkan sumber daya nama, sumber daya kenalan, sumber daya kemudian jaringan. Contoh misalkan, ada seorang anak di SMP kelas 1. Kayak SMP kelas 1. Nah SMP kelas 1 misalkan 1 bulan di Medan. Besoknya SMP kelas 1 masih kelas 1 yang sama tapi di Makassar. Pindahin lagi di Jogja. Jadi dalam 1 tahun pindah misalkan 6 sampai 10 SMP. Nah itu hanya bisa didapat kalau orang tuanya punya jaringan banyak. Gue mau pindahin anak gue ke sekolah lo ya gitu. Pindahin aja gitu. Surat pindahnya mana? Gak usah pakai surat pindah, pokoknya duduk aja di situ. Nah itu memang melanggar. Tapi nggak akan melanggar karena nggak pindah apa-apa. Nah Wirda untuk memilih itu di homeschooling, kejar paket, gitu, sehingga nggak ada masalah sama sekolahnya. Gitu. Teman menguasai medan, kemudian juga dia menjadi lebih dewasa. Saya gojlok Wirda mulai dari tanah air, pindah-pindah kemana-mana gitu, dari mulai SD loh. SD, nah masuk SMP mulai pindah-pindah negara. Pindah-pindah negara tuh. Sampai puncaknya yang paling lama itu di Jordan. Jordannya juga ada 2, ada di Halaqatul Urduniyah, Halaqat Urduniyah, jadi di Halaqat Syekh Musa, di Halaqat Ummu Khadijah, di Halaqat macam-macam tuh. Jadi kayak majlis taklim tapi dipegang sama syekh gedenya Jordan. Syekhohnya gede Jordan. Kemudian juga Wirda merasakan sebagai mahasiswi dalam tanda petik di Jordan University padahal masih SMP. Kok bisa begitu? Karena sekolah bahasa. Ya kalau sekolah bahasa dan nggak perlu ijazah dari kampus, ya kan nggak apa-apa juga. Umpama Anda dosen bahasa Arab di kampus UIN. Terus ada teman Anda ngomong gini, Ji, setiap lu ngajar di UIN, gue nitip anak gue dong belajar. Ya mesti daftar dulu. Nggak perlu terdaftar, cuma pengen ilmunya aja. Ya kalau pengen ilmunya aja mau ikut aja. Kayak gitu dia itu. Oh jadi berita yang tentang dia masuk universitas terkenal itu ternyata cuma sebentar, terus nanti pindah lagi. Akhirnya menuai pro dan kontra dengan dia mengaku. Sempat kan dibilang, oh kalau nggak cuma ngaku-ngaku doang. Ternyata itu nggak benar ya Ustaz? Saya meragukan Wirda ngaku-ngaku. Nggak ada itu ngaku-ngaku. Nggak ada tradisi di keluarga kami ngaku. Kalau cerita, iya. Misalkan Wirda pernah di Birmingham University. Nah, memang betul. Saya nganterin kok ke Birmingham. Di sana itu ada kawan-kawan lagi S3. Lalu ngajar S1. Nah ketika ngajar kami ada di Inggris Raya nih. Kami bilang, bos, Uni ada sahabat saya Uni. Setiap lo ngajar Wirda ikut ya, ikut. Nah ketika ikut dia kayak mahasiswi tuh. Ada itu kan kayak seorang ibu guru, anaknya kagak ada yang ngasuh di rumah. Terus dia ngajar di SMA, anaknya diajak, didudukin aja tuh anaknya, boleh nggak? Sebenarnya asal tidak mengganggu mah sah-sah saja. Bahkan sempat viral kok ada anak yang bawa adiknya. Lalu perwira polisi datang gara-gara ada cerita si kakak bawa adiknya karena adiknya nggak ada yang ngasuh. Ya kayak begitu kehidupan
kehidupan pendidikan itu nggak mesti selalu semuanya bercerita secara normal dan formal. Tapi bahwa Wirda benar kuliah ya sekarang ini saatnya. Dia ada di Buckingham University. Ketika di Oxford City, dia ikut akselerasi gitu-gitu, ikut courses, ikut kemudian short course, summer class dan lain sebagainya. Ya kayak gini lah. Al-Azhar membuka kesempatan Kairo semua anak-anak pesantren jajal jadi mahasiswa-mahasiswi. Biasa aja. Yang nggak kenal, nggak tahu, mungkin akan bilang, mana bisa? Ya elunya nggak tahu. Kalau tahu mah ya pasti bisa. Dan Wirda itu alhamdulillahnya menjadi teman buat anak-anak Indonesia. Artinya justru ini bagus biar Wirda bercerita. Oh kak bisa ya pertukaran pelajar? Bisa kak. Nanti caranya begini. Nah mendingan Wirda itu ditemenin. Supaya dia ngasih tahu keluh-keluhnya, rahasia-rahasianya kan jadi keren. Bagus gitu. Kalau boleh tahu kuliahnya Wirda Ya, buat apa juga berbohong gitu kan? Kayaknya agak mungkin lah gitu, ngaku-ngaku anak UI. Tapi mungkin kalau sifatnya candaan, sifatnya dream. Kalau dream kan memang kita pakai past tense, Pak. Kita pakai past tense, seakan-akan kita sudah go there gitu loh. Sudah went there, sudah mempergi, sudah ada di sana. Itu pakai past tense memang, seperti diajarkan sallallahu. Sallallahu itu fi'il madhi past tense. Kalau bentuknya doa itu bentuknya past tense. Jadi ketika misalkan ya gua haji gitu. Ketika ngomong gua haji itu bukan sebenarnya sudah haji, tapi itu sebagai doa mungkin. Tapi mungkin di telinga orang itu menjadi sebuah kebohongan. Ya nggak apa-apa. Dan nah kembali kepada apakah Wirda dilibatkan? Ya Wirda harus terlibat tapi dari posisi yang paling kecil, dari posisi mahasiswi. Makanya ketika alhamdulillah izin Allah kan begitu awal daftar Buckingham udah langsung Covid kan. Covid, Inggris tutup, lockdown, nggak bisa berangkat. Dan itu bersyukur, coba kalau udah berangkat. Kalau udah berangkat tetap aja lockdown. Nggak bisa ke kampus juga walaupun misalkan dormitory sama kampusnya itu hadap-hadapan tetap nggak bisa. Jadi bersyukur tidak tatap muka online sehingga Wirda bisa mengambil banyak kuliah di antaranya kuliah di IDAKU. Nah, apalagi kan memang perbedaan jam belajar ya. Misalkan di sono jam 9 pagi, di sini jam 3. Jam 3 pagi di Indonesia. Jadi perbedaan jam. Dan memang banyak yang kelenger. Banyak teman-teman seangkatannya Wirda dari kampus-kampus yang lain di Inggris, bahkan seniornya Kak Wirda itu pada move ke Singapura dan Malaysia karena perbedaan jam online-nya. Kacau kan kalau misalkan dosennya bilang jam 7 pagi, 7 morning. Loh di sana jam 1, Bos. Di sini jam 1 pagi. Oh, masalah itu. Jadi banyak yang move ke Singapura, ke Malaysia atau ngambil kampus-kampus di Indonesia yang internasional path gitu. Nah, Wirda kemudian ikut jadi mahasiswi juga di Institut Darul Quran. Dia biar merasakan sebagai mahasiswi, ikut kemudian organisasi-organisasi di sini dan lain sebagainya.